tentunya berdasar termasuk juga ke seluruh anak perusahaan ya. Ya mungkin saya sebelum nanti dimulai, mungkin saya akan cerita dulu latar belakangnya ya. Kenapa nota dinas ini perlu di-replace atau memo korespondensi surat-surat yang sudah kita jalankan. Mungkin implementasi pertama memo itu tahun 2014. Ya, mungkin udah 7 tahun ya, 7 tahun tentunya ya banyak teman-teman sudah terbiasa ya, sehingga kenapa ini diganti ya karena sistemnya atau aplikasinya sudah banyak yang error, banyak bug errornya ya, dan tentunya untuk pengembangannya pun perlu effort yang luar biasa. Makanya dengan standarisasi new nota dinas yang juga dipakai oleh Telkom dan Telkom Group, makanya kita kemarin mulai menginisiasi implementasi, mungkin sebelum implementasi melakukan customisasi, mendevelop kolaborasi bersama antara teman-teman PTP sama teman-teman di PT ARMS ya. Ini joint development bersama antara teman-teman di TSP, teman-teman di PTP dan ARMS. Nah, tentunya di balik itu ke depannya supaya lebih lebih improve, makanya kami juga melibatkan teman-teman PTP. Sehingga once itu nanti new nota dinas ini bisa di-offering ke lembaga pendidikan lain, ini menjadi opportunity untuk teman-teman di TELU atau di lembaga pendidikan tinggi lain untuk sebagai bagian dari NTF ya. Ya itu value lain implementasi dari nota dinas ini. Nah, apa sih sebetulnya kelebihan atau hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan di new nota dinas ini. Jadi nota dinas ini yang baru ini memang tadi sudah saya sampaikan sebagai standarisasi korespondensi surat menyurat yang formal di antara seluruh Telkom Group, karena di parent-nya Telkom, di anak usahanya Telkom yang lain juga menggunakan hal yang sama. Sehingga nanti once itu nanti ada improvement, teman-teman BTP, teman-teman ARMS itu nggak akan kesulitan. Ya tentunya juga hal ini juga didukung pasti kan. Setiap sistem baru, aplikasi baru, tentunya ada features baru. Tentunya lebih memudahkan teman-teman, saya yakin ya. Karena mungkin implementasi pertama ini belum sempurna atau belum familiar ya karena rekan-rekan belum belum familiar dengan yang baru. Karena yang lama pun kan sudah implementasi sudah lama kan sejak 2014. Sehingga harapannya di agenda ini, momen ini, sosialisasi ini bisa menjadi media. Once nanti teman-teman masih bingung, mangga ditanyakan ya. Tapi inti dari semua itu pasti manfaatnya, features-nya akan lebih bagus daripada yang lama. Ya. Kemudian juga nota dinas seperti tadi sudah saya sampaikan, di samping sebagai standarisasi, tentunya setiap pengembangan yang baru itu tentunya akan lebih mudah. Karena sudah ada kolaborasi teman-teman PTP sama PT ARMS. Ya ini memang namanya sistem yang baru ya, tentunya perlu ada sosialisasi, perlu ada change management. Harapannya apa? Ya, pada saat implementasi ke depannya juga itu bisa tidak ada handicap lah ya. Dan tentunya juga tools ini sebagai media untuk korespondensi juga bisa membantu rekan-rekan. Ya. Nah, tentunya ini tidak hanya berhenti di sini, saya sudah minta ke teman-teman DT, timnya Mas Yanuar, dan juga timnya PTP untuk pengembangan versi mobile-nya. Ya,
Ya ini masih belum versi mobile, masih web based, tapi masih bisa diakses dari Genjet ya. Dan harapannya mulai awal tahun depan saya mohon sudah ada features untuk mobilenya Nota Dinas ya. Jadi mungkin itu rekan-rekan semuanya mohon sosialisasi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga nanti pada saat implementasi atau yang sudah implementasi di beberapa hari kebelakang ini bisa lebih bagus lagi. Mungkin itu rekan-rekan, dan saya sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya rekan BTP dan PT ARMS. Semoga kolaborasi ini bisa kita improve lagi ke depannya ya untuk sistem atau aplikasi yang lain yang ujung akhirnya nanti bisa dimonetize sebagai bagian dari non-tuition fee. Mungkin itu rekan-rekan semuanya, dan secara resmi sosialisasi ini kami buka dan mangga dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi nota dinas elektronik YPT Group yang akan disampaikan dari ARM Solution. Kepada yang terhormat Mbak Widya, kami persilahkan. Untuk durasi waktunya 1 jam 30 menit. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan saat presentasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi dari Nota Dinas Elektronik. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Aplikasi Nota Dinas Elektronik ini merupakan aplikasi tata persuratan di dalam suatu perusahaan. Di dalamnya itu user dapat mengirim surat maupun menerima surat. Sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengakses nota dinas elektronik ini di nde.ypt.or.id. Ini sudah muncul untuk halaman login-nya. Jadi untuk username-nya itu Bapak dan Ibu dapat menggunakan nick dan password-nya itu password NDE 2021. Kemudian diisi captcha-nya, kemudian klik sign in. Seperti itu. Untuk hari ini saya menggunakan yang aplikasi development karena kita untuk mencobanya juga ya Bapak dan Ibu. Jadi saya menggunakan akun development. Nah, ini saya coba memasukkan username-nya, itu nick-nya, kemudian password-nya, kemudian sign in. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Nota Dinas Elektronik. Pada bagian tengahnya ini dashboard-nya. Bagian atas ini ada tombol untuk membuat surat. Jadi ada 4 jenis surat, yaitu buat surat internal, surat eksternal, surat undangan, dan surat POH atau delegasi. Nah, pada bagian tengahnya ini, kotak yang berwarna hijau, yaitu perlu diproses. Jadi, apabila Bapak dan Ibu klik view details ini, nanti akan muncul list surat-surat yang perlu diproses. Nanti angka di sini itu dapat mengikuti jumlah surat yang perlu diproses, seperti itu. Kemudian kotak yang berwarna biru ini surat masuk. Jadi surat masuk yang belum Bapak dan Ibu buka nanti akan muncul di sini. Jadi saat diklik view details akan muncul di list sebelah kiri nih. Dan selanjutnya kotak yang berwarna merah ini untuk surat disposisi. Jadi surat yang belum dibuka sama seperti surat masuk nanti akan muncul di sini sebelah kirinya. Seperti itu. Nanti untuk angkanya ini akan menyesuaikan jumlah suratnya. Jadi dashboard di sini itu untuk memudahkan Bapak dan Ibu melihat jumlah surat yang perlu diproses maupun surat yang belum dibuka. Nah, untuk sebelah kanan pada dashboard ini ada sekretaris, yaitu Bapak dan Ibu apabila mengaktifkan sekretaris akan muncul di kolom ini dan dapat mengaktifkan sekretaris juga di kolom ini.
Untuk kotak yang berwarna kuning ini, apabila Bapak dan Ibu mengaktifkan delegasi, juga akan muncul di kolom ini. Dan untuk membuat delegasinya juga dapat di kolom ini, bisa diklik buat barunya. Dan untuk bagian bawah dashboard ini ada to do. Jadi apabila ada to do yang masuk maupun to do yang Bapak Ibu buat ini akan muncul di kolom ini. Dan untuk pada bagian atasnya ini ada kolom cari, ini kolom pencarian. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari di kolom ini, searching surat masuk, surat disposisi maupun surat keluar seperti itu. Dan ini pada bagian atasnya terdapat menu-menu utamanya pada nota dinas. Yang pertama ini ada menu surat masuk. Jadi semua surat masuk ini ada di menu ini pada bagian kiri dari dashboard. Untuk icon yang berwarna kuning ini berarti surat yang belum dibuka oleh Bapak dan Ibu. Ini ada pengirimnya, ini perihal suratnya, dan ada tanggal dan waktunya. Dan untuk pada bagian bawahnya ini bisa dilakukan pencarian juga oleh Bapak dan Ibu. Saya coba contohkan. Bisa klik enter. Nah, ini akan muncul suratnya, hasil pencariannya. Untuk angka 1 di sini itu halaman 1 dari 1 ya Bapak dan Ibu. Apabila nanti suratnya sudah banyak, Bapak dan Ibu ingin berpindah halaman, bisa diklik untuk halaman selanjutnya ini. Dan apabila suratnya sudah banyak, juga Bapak dan Ibu dapat memfilternya untuk memudahkan pencarian. Misalnya kita ini pada bulan Agustus, melakukan pencarian, filter bulan Agustus, kemudian klik OK. Nah, ini nanti akan muncul kalau misalnya suratnya ada. Seperti itu. Untuk menu selanjutnya itu disposisi. Disposisi ini juga sama. Surat disposisi yang masuk ini nanti akan muncul di bagian sebelah kirinya. Di sini itu disposisi atau tanggapan, yaitu surat disposisi yang masuk pada Bapak dan Ibu. Ini bisa diklik di sini untuk melihat surat disposisinya. Kemudian disposisi saya ini disposisi yang Bapak Ibu buat. Jadi apabila Bapak dan Ibu mendisposisikan surat, ini akan ada di menu ini. Kemudian to do ini, to do yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu terima ini ada di menu ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini surat keluar. Untuk membuat surat juga Bapak dan Ibu, selain bisa pada menu dashboard ini, di tombol buat surat ini, bisa juga di menu ini. Nah, ini ada 4 jenis suratnya. Surat internal, eksternal, undangan, dan delegasi. Nah, untuk surat keluar itu ada perlu diproses, seperti yang tadi di dashboard. Jadi ini surat yang perlu Bapak dan Ibu proses. Nanti akan ada di menu ini. Kemudian pelacakan surat ini, jadi apabila Bapak dan Ibu sudah membuat surat, baik Bapak dan Ibu sebagai konseptor maupun sebagai pemeriksa surat, jadi Bapak dan Ibu dapat melacak suratnya pada menu ini. Jadi posisi surat saat ini ada di mana, Bapak dan Ibu dapat melihat di menu ini. Untuk selanjutnya itu menu surat pesanan. Jadi apabila ada misalnya itu jabatan A itu meminta tolong kepada stafnya seperti itu, jadi bisa ada di menu ini. Seperti itu. Selanjutnya itu konseptor. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang menjadi konseptor, nanti surat-suratnya itu bisa dilihat di menu ini. Ini ada statusnya juga, ada complete atau draft, seperti itu. Untuk menu selanjutnya itu konsep. Nah, konsep ini jadi surat itu apabila Bapak dan Ibu membuat surat, bisa langsung dikirim atau bisa sebagai draft terlebih dahulu. Nanti akan ada di menu ini. Selanjutnya itu surat diajukan. Surat diajukan ini surat yang sudah selesai semua, yang dibuat oleh Bapak dan Ibu, akan ada di menu ini. Surat diajukan. Menu selanjutnya itu surat batal. Jadi apabila ada surat yang dibatalkan, bisa ada di menu ini.
Untuk menu selanjutnya ini map saya atau folder ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat folder juga di nota dinas ini. Bisa membuat folder, di sini ada mengganti nama map atau hapus map seperti itu. Kemudian arsip, ini untuk arsip saat ini isinya sama dengan surat masuk menu-menu yang lain seperti itu. Tapi untuk nantinya setelah 3 bulan akan masuk ke menu arsip ini. Selanjutnya ini menu alat, ini sama dengan di dashboard tadi. Jadi bisa di menu ini ataupun di dashboard untuk mengaktifkan delegasi dan sekretaris. Tapi di menu ini Bapak dan Ibu bisa eh, melihat semua delegasi yang aktif seperti itu. Dan untuk sekretaris juga sama. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sekretaris sekretaris yang diaktifkan itu di menu ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung coba untuk membuat surat ya Bapak dan Ibu. Bisa diklik dari dashboard-nya buat surat internal. Nah, ini tampilan untuk membuat suratnya. Pada bagian atasnya ini ada tutup, ini untuk menutup form buat suratnya. Kemudian ini tombol simpan draft apabila Bapak dan Ibu akan menyimpannya terlebih dahulu sebagai draft. Ini ajukan ini Bapak dan Ibu udah yakin jadi bisa diajukan atau kirim ini Bapak dan Ibu. Ini tempel referensi ini untuk memasukkan referensi. Nah, nanti kita coba ya Bapak dan Ibu. Dan ini tombol untuk mengubah ke bahasa Inggris. Apabila ada Bapak dan Ibu ingin mengubahnya ke bahasa Inggris, ini bisa juga di nota dinas ini. Dan ini pilihan lanjutan ini, nanti Bapak dan Ibu juga bisa memilih pada prioritas suratnya itu bisa normal, bisa segera. Jadi apabila prioritasnya itu segera, nanti ada tanda panah merahnya pada list suratnya. Nanti kita coba juga ya. Kemudian tipe suratnya itu bisa biasa, rahasia maupun rahasia pribadi, seperti itu. Ini hanya untuk datanya saja ya Bapak dan Ibu. Kita coba isikan kepadanya ini, bisa diklik kepadanya. Saya coba klik kepadanya. Nah, ini maka akan muncul tampilan dari address book-nya. Jadi pada address book-nya ini ada tab title ini, user yang memiliki jabatan, seperti itu. Ini tab employee ini untuk user pegawai. Ini subordinat ini biasanya itu pegawai yang satu departemen. Dan untuk tab personal ini, jadi apabila Bapak dan Ibu sering mengirim surat atau menjadikan user itu sebagai pemeriksa, jadi bisa di tab personal ini ditambahkan. Jadi tidak perlu melakukan pencarian lagi. Jadi biar lebih cepat juga ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya coba contohkan di ini, kita cari terlebih dahulu. Misalnya saya masukkan Pak Heru, kita klik satu kali saja. Kemudian ini tombol add to personal. Diklik. Nah, ini sukses. Oke. Kita coba lihat di tab personalnya. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menambahkannya nanti sebagai penerima surat maupun pemeriksa seperti itu. Dan pada bagian bawahnya juga ini ada pencarian. Jadi Bapak dan Ibu dapat melakukan pencarian nick, bisa nama jabatannya maupun nama usernya seperti itu. Atau bisa juga melalui hierarkinya. Saya coba melalui nick ya Bapak dan Ibu. Saya coba Pak Wahyu untuk mengirim suratnya. Kemudian Pak Heru. Kemudian setelah dipilih, oh ya ini untuk memilihnya ini Bapak dan Ibu dapat melakukan double klik di sini atau bisa klik satu kali kemudian pilih select. Dan untuk menghapusnya Bapak dan Ibu bisa klik yang di tab selected ini diklik satu kali.
Kemudian bisa remove atau remove all untuk menghapus semuanya seperti itu. Apabila sudah, kita klik OK. Kemudian kita isi darinya. Darinya ini untuk penanda tangannya. Kita klik dari. Kemudian tarik itu, double klik saja. Kemudian kita bisa isikan tembusannya juga. Kita double klik, kemudian OK. Pemeriksanya ini untuk pemeriksanya bisa satu pemeriksa, dua pemeriksa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Namun untuk pemeriksa terakhir ini harus sama dengan darinya ya Bapak dan Ibu. Karena untuk memastikan untuk suratnya, jadi pemeriksa terakhir itu harus sama dengan dari. Saya coba untuk dua pemeriksa. Pemeriksa pertama Pak Ibnu. Pemeriksa keduanya Pak Yanuar. Kemudian pemeriksa terakhirnya itu ya seperti ini. Kita klik OK. Kemudian untuk form lampiran ini bisa disesuaikan berapa jumlah lampiran yang Bapak dan Ibu buat, yang Bapak dan Ibu masukkan. Kemudian klasifikasi masalah ini bisa dilakukan pencarian maupun dari arti. Klik. Kemudian perihal suratnya. Ini. Dan untuk isi surat bisa Bapak dan Ibu ketik langsung di sini seperti itu. Atau bisa juga dari Microsoft Word. Saya coba mengkopikan dari Microsoft Word. Ctrl V. Kita Ctrl V, kemudian formatting. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini bisa ditambah dari Microsoft Word maupun di sini bisa tambah kolom seperti itu. Nah, ini menambah kolom. Maupun bisa di bold, italic, itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini lampiran. Bisa Bapak dan Ibu menambahkan lampiran itu dari klik browse maupun bisa di drag and drop. Saya coba di drag and drop. Ini sudah masuk lampirannya. Nah, kemudian ini untuk referensi ini, jadi kita bisa masukkan referensi. Saya coba contohkan ini. Kita coba buka salah satu surat. Ya, buka salah satu surat. Kemudian di sini ada salin referensi. Kita klik dan ini berhasil. Oke. Kita kembali ke halaman buat suratnya. Kemudian diklik tempel referensi ini. Nah, maka ini akan bertambah referensinya. Selanjutnya apabila sudah sesuai, bisa kita kirim saja. Nah, sebelumnya itu Bapak dan Ibu bisa mengisikan komentar terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian bisa diajukan. Kita klik. Apakah Anda yakin? Kita klik yes. Nah, ini maka ini tampilan untuk suratnya. Ini ada lampirannya, surat referensinya. Ini komentarnya juga ada keterangannya. Ini submit. Jadi ini komentar ini buat
salah satu history juga ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat disubmit oleh siapa, disetujuinya oleh siapa, seperti itu. Mohon izin Mbak Widya. Apabila sudah, ya. Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung pada saat materi disampaikan. Makasih Mbak Widya. Ya, sama-sama Mbak. Saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah dikirim, Bapak dan Ibu bisa melihat pada menu surat keluar ini, kemudian pelacakan surat. Ini ada suratnya yang tadi sudah kita buat, perihalnya ini surat internal, kemudian ini posisi suratnya saat ini. Kemudian ini ada counternya, jumlah pemeriksanya, ada berapa pemeriksa lagi. Kemudian ini statusnya in progress, seperti itu. Kemudian kita coba login ke pemeriksa pertamanya. Kita logout terlebih dahulu. Ini kita coba login. Nah, ini pada dashboardnya di kotak yang berwarna hijau ini ada satu perlu diproses. Kita coba klik view detail. Ini ada suratnya dari Mas Fendi, perihalnya surat internal, diklik. Ini kita klik sunting. Ini untuk pemeriksanya yang di bold ini adalah posisi suratnya saat ini ada di jabatan tersebut. Kemudian apabila sudah sesuai bisa langsung disetujui. Namun apabila ada yang mau ditambahkan juga bisa adanya tembusannya seperti itu. Tapi untuk form darinya ini tidak bisa diubah di pemeriksa Bapak dan Ibu. Jadi apabila ingin diubah darinya itu harus dikembalikan ke konseptor. Nah, ini pada bagian atasnya ini di pemeriksa itu ada setujui, itu akan maju ke pemeriksa selanjutnya. Apabila dikembalikan ini akan mundur ke pemeriksa sebelumnya. Apabila diklik kembalikan ke konseptor, maka surat ini akan mundur langsung ke konseptor. Jadi misalnya posisinya ada di pemeriksa 3, klik kembalikan ke konseptor, jadi suratnya itu langsung ke konseptor. Apabila dikembalikan itu suratnya ke pemeriksa 2. Nah, apabila dibatalkan ini, maka suratnya itu akan masuk ke yang kolom ini. Surat batal, surat keluar, surat batal ini. Jadi suratnya ini akan selesai, tidak akan maju lagi. Seperti itu. Nah, ini apabila sudah sesuai. Ngomong, Mbak. Ya. Halo, ya, saya dengan Vika dari Teliu. Izin iya. bisa dikembalikan ke konseptor. Setelah konseptor selesai merevisi, itu pemeriksanya apakah kembali mulai dari awal lagi atau kembali ke orang yang mengembalikan? Untuk itu bisa sesuai dengan konseptornya, Mbak. Jadi apabila konseptornya itu tidak mengubah dari urutan pemeriksanya, itu akan sesuai. Jadi apabila diubah urutan pemeriksanya, itu akan menyesuaikan dari yang diubah konseptornya tersebut, Mbak. Itu mulai dari awal lagi ya? Ya, dari awal lagi, Mbak. Oke. Oke, makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Dan ini saya lanjut lagi ya, Bapak dan Ibu. Ini untuk lampirannya, apabila lampirannya itu tidak jadi, gitu misalnya akan dihapus, ini bisa diklik ini, centang untuk menghapus attachment. Jadi bisa diklik ini saja untuk menghapusnya. Kemudian untuk referensi ini, apabila tidak jadi akan menambahkan referensi, bisa di double klik seperti ini. Nah, ini maka referensinya akan hilang. Nah, apabila sudah sesuai, maka kita langsung setujui. Sebelumnya kita isikan komentar. Mbak Widya mohon izin ada pertanyaan.
Kalau di aplikasi memo sebelumnya, input pemeriksa harus berurutan dari jabatan terbawah hingga ke atas. Apakah di aplikasi ini juga sama? Selain itu tadi saat pemasukan pemeriksa, nama pengirim juga diinput manual, tidak otomatis seperti memo sebelumnya. Iya, iya Bu, untuk di aplikasi ini memang seperti itu. Jadi jabatannya juga sebetulnya bisa nggak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya Bu. Jadi untuk aplikasi ini lebih ke nggak ada aturannya gitu Bu untuk itu. Dan untuk pemeriksa terakhir itu juga memang dimasukkan manual, tidak langsung otomatis dari sistemnya seperti itu Bu. Baik, terima kasih Mbak Widya. Sama ada lagi pertanyaan dari Delis Permatasari. Saat kita membuat surat, jika referensi dan komen tidak diisi, apakah surat bisa berlanjut? Untuk komen ini bisa kita coba juga mungkin ya. Nanti akan muncul alert Bu. Jadi apabila ada formnya yang tidak terisi, nanti itu akan muncul alertnya. Seperti itu saya coba. Baik, kalau untuk forward, apakah bisa diberikan komentar? Iya nanti untuk forward itu tidak ada Bu. Kalau untuk disposisi itu ada, kalau untuk forward itu tidak. Tidak bisa komentar ya, tidak bisa diisi komentar ya? Iya, kalau forward itu tidak ada. Ini saya coba tidak diisi komentarnya ya. Mbak Widya. Saya coba ya, sama-sama Bu. Saya coba klik setuju ya. Nah ini akan muncul alertnya. Ini mohon isi komentar seperti itu, jadi harus diisi untuk komentarnya. Nah ini kita setujui. Apakah Anda yakin? Kita klik yes. Ini suratnya. Kita coba lihat, ini lampirannya sudah tidak ada karena tadi kita centang. Kemudian referensinya juga tidak ada karena tadi kita sudah double klik juga ya Bapak dan Ibu. Dan ini untuk komentarnya ada keterangannya juga itu di approve. Ada tanggalnya, waktunya. Seperti itu. Ini kita coba lihat di menu pelacakan surat. Nah, saat ini pemeriksaannya itu sudah berkurang. Ini konternya 1. Kemudian ini saat ini posisinya ada di IP Digital Transformation. Kita coba logout sekarang. Kita coba buka ke pemeriksa selanjutnya. Ini di Pak Yanuar ada surat kode prosesnya. Kita klik. Ini surat internal. Kita klik perihal suratnya. Ini kita untuk mengeditnya kita klik penting. Kemudian kita coba kembalikan ya Bapak dan Ibu. Kita coba kembalikan. Kita bisa tambahkan referensinya lagi coba ya Bapak dan Ibu. Ini kita coba buka salah satu surat. Kemudian salin referensi. Ini berhasil disalin. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke halaman buat suratnya. Kemudian kita klik tombol tempel referensi. Ini sudah bertambah. Kemudian kita coba kembalikan. Oh ya, sebelumnya kita berikan komentar. Seperti ini kita kembalikan. Apakah Anda yakin akan mengembalikan ini? Kita klik yes. Ini kita coba lihat pada komentarnya ini ada statusnya itu return. Mbak Widya mohon izin, ada pertanyaan lagi, siapa saja sih yang bisa untuk reject draft?
Untuk yang mereject itu orang yang terlibat di dalam surat ini, Bu. Jadi apabila ada surat in progress kan kita, nanti ada tombol di atasnya ya, itu bisa disetujui, dikembalikan maupun dibatalkan seperti itu. Baik, Jadi makasih. orang yang terlibat, ya sama-sama. Kita coba lihat di pelacakan surat. Nah ini suratnya ini kembali ke FVP IT. Kita coba lihat di pemeriksa sebelumnya. Ini ada satu surat, ya suratnya kembali ke pemeriksa sebelumnya. Kita edit kembali. Kemudian bisa kita langsung tuju saja. Kita klik OK. Kita isikan komentarnya, kemudian klik setujui. Nah ini kita lihat di pelacakan surat. Suratnya maju lagi ke pemeriksa selanjutnya. Kita coba lihat di pemeriksa selanjutnya. Widya mohon izin, apakah ada notifikasi misalnya email, WA, atau yang lainnya kalau ada surat masuk atau permintaan persetujuan? Ya, untuk surat masuk, surat yang perlu diproses juga akan ada masuk ke email, Bu. Seperti itu. Notifikasinya di email ya? Iya, notifikasinya di email. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini di Pak Yanuar, pemeriksa selanjutnya itu ada suratnya. Kita coba selesaikan suratnya, Bapak dan Ibu. Kita setujui, dan komentar. Ya. Ini. Nah, ini ada di pemeriksa terakhir. Apabila konternya ini 0, berarti posisi suratnya ada di pemeriksa terakhir. Ini surat baru diproses. Kita coba setujui. Mohon izin Mbak Widya, ada pertanyaan lagi. Berarti apabila sudah disetujui melihat keberadaan surat, kita harus selalu keluar dari aplikasi dulu atau tidak? Untuk melihat badan surat seperti ini ya Bu ya maksudnya? Ya, apabila sudah disetujui untuk keberadaan suratnya, posisi suratnya, itu kita harus keluar dari aplikasi atau bisa dilihat dari tidak harus keluar, tapi udah bisa lihat dari yang ini, dari yang tampil. Apabila sudah disetujui, bisa dilihat di menu yang tadi pelacakan surat ya, Bapak dan Ibu. Jadi akan muncul nanti tampilan badan suratnya seperti ini. Atau saya coba contohkan ya. Nanti mungkin saya coba contohkan di contoh surat yang kedua ya Bapak dan Ibu. Jadi apabila sudah disetujui, itu bisa dilihat suratnya langsung seperti itu. Nah ini tadi surat yang sudah selesainya bisa dilihat di surat diajukan. Ini maka akan muncul nomor suratnya. Dan pada bagian atas ini, Bapak dan Ibu bisa mendisposisikan surat ini, bisa diteruskan, dicetak, atau ini ada agenda suratnya. Seperti ini. Dan ini untuk menyalin referensinya. Ini untuk menambahkan ke map atau folder.
Dan untuk tombol info ini akan ada statusnya receive dan statusnya sudah dibaca atau belum oleh penerima suratnya, seperti itu. Kita coba login sebagai penerima suratnya. Ini ada surat masuk. Nah, ini ada dari surat masuk, surat internal. Coba buka. Nah, ini suratnya. Dan untuk surat masuk itu komentar sudah tidak ada ya Bapak dan Ibu. Jadi komentar itu hanya ada di orang yang terlibat di dalam surat tersebut, seperti konseptor maupun pemeriksa, itu sebagai historis saja. Jadi untuk penerima suratnya itu komentarnya tidak ada. Nah, untuk referensi ini kita coba lihat. Nah, bisa ini saat diklik itu muncul suratnya seperti itu. Mbak Widya mohon izin kalau untuk penerima surat itu bisa dalam bentuk kelompok-kelompok seperti kelompok direktorat, fakultas, kan di memo sebelumnya itu bisa, apa di sini bisa untuk fasilitas di nota dinas elektronik penerimanya ada, ya? Kalau untuk di nota dinas ini ada namanya itu para, Bu. Jadi ini saat membuat surat, kita contoh kepadanya. Nah, ini bisa kita ketikkan para. Nanti ada paranya atau ini namanya. Dicoba para kepsek SMK, Mbak. Para Spasi SMK. baru dibuat ya, Mas? Oh, ini dev ya? Beda. Ini di devnya. Belum ada. Kayaknya mungkin di devnya belum ada ya. Atau mungkin saya coba di ini ya, yang production-nya. Ini saat membuat surat bisa di sini diketikkan SMK ya, Mas. Nah, ini. Jadi untuk di nota dinas ini nama untuk kelompok-kelompok itu para, Bu. Jadi di dalam ini ada 12 member seperti itu. Untuk kumpulan pada kepala sekolah jadi pakai para dulu ya. Ya, bisa dilakukan pencariannya itu para seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Widya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau di memo online ada menu mutasi jabatan, apakah di nota dinas ini ada? Kalau untuk mutasi mungkin ada di aplikasi admin tools-nya mungkin ya, Bu. Itu bisa dilakukan mutasi di admin tools-nya, Bu. Di admin tools ya. Baik. Iya. Kalau untuk ganti password menunya itu ya. Bisa di dashboard, ini di bagian sebelah kanan atas. Ini diklik, ini bisa ganti kata sandi ini. Nah, ini bisa diubah passwordnya. Seperti itu. Oh ya, satu lagi Mbak Widya, untuk notifikasi tadi kan via email ya. Nah, itu apakah alamat emailnya bisa diganti jadi alamat kantor? Karena itu bagaimana caranya? Jadi sebelumnya katanya email pribadi, terus mau diganti jadi email kantor, itu gimana ya caranya? Kalau untuk email itu mungkin bisa ke adminnya ya, Bu. Karena kan yang bisa mengubahnya itu adminnya, Bu. Nanti bisa diubah adminnya ya. Diubah untuk notifikasinya, ya. Baik, terima kasih Mbak Widya, bisa lanjut. Ya, sama-sama.
Ini tadi suratnya ini udah dibuka oleh penerima suratnya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita coba buka di pengirim suratnya tadi. Kalau buat ini kita login sebagai Pak Heru. Kita lihat di surat keluar, kemudian surat diajukan. Tadi itu perihalnya surat internal di tombol info. Kita lihat, nah ini jabatan FIP Wahyu tadi itu suratnya sudah dibuka. Untuk mengetahui apakah suratnya sudah dibuka atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita coba jenis surat yang kedua, yaitu surat eksternal. Kita coba buat surat eksternal. Nah, untuk surat eksternal ini sebetulnya alurnya itu sama, konseptor, pemeriksa surat, kemudian apabila sudah selesai akan masuk ke penerima. Yang membedakan itu hanya template suratnya saja. Jadi untuk surat eksternal ini untuk keluar lembaga mungkin ya Bapak dan Ibu, keluar organisasi seperti itu. Jadi yang tidak ada di Addressbook ini, nah Bapak dan Ibu bisa menggunakan surat eksternal ini. Saya coba contoh ini, tadi ketik untuk surat eksternal ini. Kemudian untuk form lainnya sama seperti surat internal tadi. Kita ketik isikan darinya. Kemudian Widya mohon izin ada pertanyaan lagi. Bagaimana melihat log distribution Pak seperti pada memo online untuk melihat surat yang kita kirimkan telah ditindaklanjuti sejauh mana? disposisi mungkin maksudnya Bu. Ya mungkin itu maksudnya. Untuk disposisi ini bisa ya kita coba disposisi ya. Nah ini surat yang sudah selesai bisa kita disposisikan juga. Contohnya ini disposisi. Kita coba. Nah, untuk disposisi itu bisa klik kepadanya ini ikonnya. Oke. Kemudian bisa diisikan nota tindakannya ini bisa sesuai di sini maupun bisa diketik manual. Kita coba nota tindakannya ini. Kemudian kita klik ajukan. Nah ini apabila suratnya sudah didisposisikan akan muncul icon ini. Jadi untuk lognya itu bisa dilihat di icon panah ini. Jadi suratnya sudah dikirim ke siapa saja, didisposisikan ke siapa saja sih. Itu ada di icon ini. Ini ada tanggal disposisinya, dari siapa, petunjuknya siapa, kepadanya siapa, seperti itu. Mbak Widya kalau mau melihat log distribusinya mungkin ini posisi surat ini sudah sampai mana itu dilihat dari mana ya? Surat in progress tuh. Kalau untuk surat in progress itu bisa dipelacakan surat ini, suratnya saat ini posisinya ada di mana. Tapi kalau untuk surat yang sudah selesai itu tidak bisa dilakukan pelacakan gitu Bu. Tapi kalau misalnya untuk disposisi itu masih bisa dilihat gitu. Jadi suratnya sudah disposisikan ke siapa saja. Tapi kalau misalnya untuk dilihat kalau forward itu tidak. Seperti komentar itu, Mbak. Ya kalau misalnya surat yang selesai kan tadi di disposisinya Mas. Betul. Pertanyaannya itu baru ngedraft kemudian dikirim ke pemeriksa. Kalau yang dulu itu ada sekarang tuh pemeriksa keberapa sudah di ACC atau belum. Nah, itu kan kalau di sini di komentar itu yang di bawah. Iya. Sama sih. Jadi bisa.
Oh itu ya, maksudnya Ya, surat in progress iya ya? maksudnya itu. Surat yang perlu diproses gitu ya, Mas? Betul. Ya, jadi bisa dipelacakan surat ini, atau misalnya bisa lihat di history yang komentar tadi. Jadi suratnya disetujui atau dikembalikan itu bisa dilihat di komentar yang tadi ya, Bapak dan Ibu. Di sini atau misalnya kita yang sudah tadi selesai itu, nah ini di bagian bawahnya, di komentar ini tadi kan disubmitnya oleh siapa, jam berapa, disetujui, terus dikembalikan suratnya seperti itu. Saya lanjut ya, Bapak dan Ibu. Kita coba buat surat Mbak eksternal. Widya, berarti kita tidak bisa melihat, misal kita kirim ini ya, ada surat masuk, kemudian kita kirim ke pimpinan, kemudian kita tidak bisa melihat pimpinan itu mendisposisi ke siapa saja gitu ya? Kalau untuk disposisi bisa, Bu. Oh, kalau misalnya Maksudnya kita yang bukan disposisi ke saya ya, tapi saya ngirim nih ada surat dari eksternal, kan nggak lewat memo ya, nggak lewat NDE. Kemudian kita masukkan ke NDE, kita berikan ke Pak Rektor misal. Kemudian tentunya Pak Rektor akan mendisposisi ke yang bersesuaian, misal ke Warek 1. Warek 1 mungkin ke kabaknya dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang mengirim pertama kali ke Pak Rektor itu tidak bisa melihat riwayatnya itu. Iya, Bu, untuk di nota dinas ini tidak bisa, Bu. Kalau untuk Pak Rektor yang mendisposisikan itu bisa dilihat suratnya itu didisposisikan ke siapa saja. Tapi kalau untuk yang mengirim suratnya itu tidak bisa, Bu. Oh iya iya. Kalau dulu kan di log distribution kita bisa lihat ya Mbak ya. Oh gitu ya, di yang Iya. sebelumnya ya, Bu. Iya betul. Oh, ya, Oke betul, oke. iya. Iya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama, Bu. Saya lanjut ya. Itu ke depannya bisa ini nggak? Bisa dimunculkan nggak? Atau memang sengaja jadi nggak bisa muncul? Kalau untuk Yang saat log ini tadi sih tuh. saat ini Bisa sih untuk bisa muncul kali ya Mbak. Karena itu nanti harusnya depan, bisa. Saya bantu jawab ya, Pak. Ya. monggo. Oke, Pak. Jadi karena ini masih pengembangan awal, nanti kalau ada fitur-fitur yang memang dibutuhkan di lembaga, bisa diinfokan ke DT atau ke BTP untuk penambahan fiturnya, Pak. Ya. Mestinya bisa karena ini dibutuhkan sekali, Mas. Betul. Nah. Boleh, Pak. Oke. Sebagai catatan untuk DT juga ya, Pak? Iya. Terima Mas. kasih. Saya pernah lihat di salah satu draft itu kelihatan komentarnya, tapi semua yang komentar sebelumnya. Tapi kalau dia sudah ditembuskan ke di dispo kemana, ini kan belum pernah dicoba ya. Itu kan komentar muncul semua tuh, Mas dan Mbak. Coba lihat salah satu, itu kan komentarnya bisa kelihatan semua. Komentar yang bikin sama komentar yang approve pertama, approve kedua. Nah, karena yang dispo juga harus harus memberikan komen, bukan? Mandatori ya, memberikan komentar. Mbak Widya. Mbak Widya bagaimana? Untuk yang dispo? Oh iya, mohon maaf. Ya, untuk yang dispo itu nota tindakan ya tadi harus mengisinya, Bu. Berarti kelihatan di sini, Jo, nanti komentarnya. Kalau untuk komentar yang ini, untuk yang ke selanjutnya, Bu. Kan kalau yang ini kan selama proses surat ya, Bu. Untuk yang selanjutnya, yang next-nya ya. Kalau yang sebelumnya itu dia nggak lihat. Misalnya drafternya siapa nih? Drafternya Mas Fendi. Yang paling bawah. Nah, Mas Fendi bisa lihat nggak komentar yang atas-atas itu? Bisa, Bu. Sebagai drafternya bisa. Bisa. Komentar yang ini ya, Bu? Ya. Iya, Ini dilihat dari drafter. Ya, kalau yang distribution log di memo yang dulu itu kan juga memang kelihatan dua ya, ada komentar sama dari siapa ke siapa. Betul. Nah, kalau yang di sini apakah jadinya di history komentar ini atau memang belum seperti tadi kata Mas Zoom 3, Mas Zoom YPT 3. Saya coba ini ya, Bu. Tadi kan kita disposisinya ini ke FPP ITIS ini ya, Bu? Ya.
Kita coba login ya, Bu. Nah, ini surat disposisinya. Nah, untuk tampilan penerima disposisinya seperti ini, Bu. Jadi ada agenda suratnya seperti itu. Kemudian untuk lihat dokumennya bisa diklik di bagian atas ini. Nah, ini untuk komentarnya itu tidak ada, Bu. Apabila suratnya sudah selesai seperti itu, Bu. Jadi komentar itu hanya muncul di eh, apa namanya bagian dari orang yang di dalam surat tersebut itu, Bu. Pemeriksa seperti itu yang terlibat di dalam surat itu. Konseptor, drafter atau pemeriksanya yang hanya bisa melihat itu, Bu. Yang dituju nggak bisa lihat. Iya, tidak bisa. Itu kan history untuk yang terlibat di dalam surat itu saja ya, Bu. Oke lah, kalau dari satu sisi memang kadang untuk drafter sama pengirim itu perlu tahu ini sudah sampai ke tujuan atau belum, sudah didisposisi untuk di follow up atau belum gitu ya. Sebenarnya keperluan lihat distribution log kan seperti itu, Mbak. Berarti belum bisa difasilitasi ya dengan komentar saja ya. Mungkin tadi sudah disampaikan ya, Bu. Kalau misalnya ada fitur-fitur yang perlu ditambahkan, tadi note juga mungkin ya. Kita terlebih dahulu gitu, Bu. Ya. Terus tadi kan untuk disposisi itu harus klik sunting dulu bukan? Saya sambil lihatnya nih. Untuk klik sunting itu apabila suratnya masih belum selesai, Bu. Ya, Jadi kalau maksudnya gini. Setuju untuk klik untuk menyetujui itu harus klik sunting dulu, terus harus isi komentar dulu di bawah, baru klik setujui gitu ya. Ada 3 langkah. ya, betul. Oh, apa nggak bisa lebih disederhanakan ya? Karena ada 3 langkah untuk satu eksekusi. Ya, mungkin bisa Ya. di note dulu ya, Bu. Ya. Untuk itu ya. Terima kasih, Bu, untuk Sama-sama. masukannya. Baik, saya coba lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Pak, punten suaranya kurang keras. Oh iya, mohon maaf, Bu. Kita coba buat surat selanjutnya, Bapak dan Ibu. Surat eksternal. Ini kita coba diketikkan. Kemudian isikan darinya itu sama seperti surat internal. Kita coba satu pemeriksaan saja ya, Bapak dan Ibu. Dan pemeriksaan terakhirnya itu sama dengan darinya. Klasifikasi masalahnya. Klik get formatting. Kita coba simpan draft terlebih dahulu. Apabila belum yakin seperti itu. Nah, ini tampilan untuk draftnya. Hanya masih mau ada yang dirubah. Jadi bisa di sini di menu konsep. Ini ada surat eksternal. Kemudian apabila ingin diubah kembali, kita klik gunting. Kemudian apabila sudah sesuai, kita ketikkan komentar.
Kita klik ajukan. Nah, ini untuk kita yang ketikkan tadi ini ada di sini ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita ke berita pertama. Perlu diproses. Kemudian kita klik perihal suratnya. Nah, ini kita klik gunting. Kemudian kita coba langsung setujui saja. Yang tadi ada pertanyaan juga ya, Bapak dan Ibu. Apabila sudah disetujui untuk melihat badan suratnya. Nah, ini jadi apabila sudah disetujui, itu langsung muncul badan suratnya. Seperti ini. Ini. Kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Ada di menu perlu diproses, surat eksternal, kemudian kita sunting, kita coba setujui. Nah, ini jadi yang membedakan itu hanya template suratnya saja, bisa diketikkan untuk surat eksternal, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk mencoba surat undangan, mungkin kita sekalian coba sekretaris ya Bapak dan Ibu. Kita coba aktifkan sekretaris. Nah, untuk mengaktifkan sekretaris, bisa di dashboard ini. Ini untuk memilih sekretarisnya bisa diklik di sini. Kita klik sekretaris, kemudian kita lakukan pencarian. Kita double klik. Kemudian apabila Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu jabatan, bisa dipilih di sini. Nah, untuk sekretaris ini ada dua jenis, ya, dua sifat. Nah, ini yang pertama itu sekretaris. Untuk alur sekretaris itu apabila pejabat yang mengaktifkan sekretaris itu sebagai pemeriksa, maka surat yang perlu diproses itu akan masuk ke sekretaris. Kemudian apabila sekretaris sudah menyetujui surat tersebut, maka selanjutnya akan maju ke pejabat yang mengaktifkan sekretaris tersebut. Dan sama juga untuk surat masuk, jadi apabila sebagai penerima surat, Bapak dan Ibu yang mengaktifkan sekretaris itu, maka surat tersebut akan masuk ke sekretaris. Kemudian apabila sekretarisnya sudah memforward, maka akan masuk ke pejabat yang mengaktifkan sekretarisnya, seperti itu. Dan untuk yang personal asisten ini ada note-nya juga di sini. Jadi untuk personal asisten ini berbeda alurnya itu. Jadi personal asisten ini hanya bisa melacak saja. Jadi bisa dilihat di yang menu pelacakan surat ini. Jadi personal asisten itu tidak bisa menyetujui surat yang perlu diproses oleh Bapak dan Ibu. Dan untuk surat masuk juga personal asisten itu mendapatkan surat masuk dan pejabat yang mengaktifkan sekretaris, pejabat yang mengaktifkan personal asisten juga akan mendapatkan surat tersebut. Jadi dua-duanya itu dapat, personal asisten maupun pejabat yang mengaktifkannya juga dapat suratnya seperti itu. Dan ini untuk haknya ini ada 3, ada biasa, rahasia, dan rahasia pribadi.
kita coba surat biasa saja ya Bapak dan Ibu. Jadi sekretaris ini akan menerima surat yang hak suratnya itu biasa. Kita coba ajukan. Yes. Kemudian kita lihat di dashboard-nya. Kita refresh. Maka akan muncul di dashboard-nya. Sekarang kita coba buat surat adanya itu ya orang yang mengaktifkan sekretaris. Kita sambil coba buat surat undangan. Nah ini sama, hanya saja berbeda template-nya. Untuk surat undangan ini, jadi ada untuk hari atau tanggalnya, hari dan tanggal, Bapak dan Ibu bisa memilihnya di sini. Untuk waktunya juga bisa di sini. Kita coba isikan jam 8 sampai jam 10. Tempatnya. Ini juga bisa ditambahkan seperti tadi, bisa diketikkan langsung maupun dari Microsoft Word. Untuk lampirannya juga sama seperti yang tadi, surat internal. Nah, untuk kita coba ke ini, kita coba klik pilihan lanjutan ini. Kita coba tipe suratnya itu, yang biasa ya Bapak dan Ibu. Ini kita coba RHS ya. Kita coba RHS. Tadi kan sekretarisnya suratnya biasa ya. Jadi harusnya surat RHS ini tidak masuk ke sekretaris. Nah ini prioritasnya juga kita coba segera. Kita bertanya. Kemudian klasifikasi masalahnya. Dan salah suratnya. Bila sudah sesuai, kita akan komentar. Kemudian ajukan. Nah ini untuk surat yang RHS ini di nomor suratnya itu akan ada keterangan RHS-nya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat di pemeriksa. Untuk alur surat ini sama saja ya Bapak dan Ibu. Kita langsung, ini untuk surat yang segera ini akan ada tanda panah merah di perihal suratnya. Kita langsung setujui saja. Ini sudah disetujui. Mari kita lihat ke pemeriksa selanjutnya. Mbak Widya mungkin boleh izin bertanya. Ini mungkin ada banyak pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu jika akan bertanya bisa langsung disampaikan ya, biar bisa langsung
informasinya dari Mbak Widya ya. Ini terkait jika pejabat sudah mengakses 1 orang sekretaris, lalu pejabat terkait ingin menambah 1 orang untuk personal asisten, itu apakah bisa nggak? Untuk sekretaris itu hanya bisa 1, Bu, di nota dinas ini. Jadi hanya 1, tidak bisa bergabung dengan personal asisten ya? Iya, tidak bisa. Surat sekretaris, ini ada yang bertanya juga, untuk surat masuk harus di-forward oleh sekretaris terlebih dahulu, baru diterima oleh atasannya. Itu bagaimana, Mbak Widya? Iya, untuk yang mengaktifkan sekretaris itu harus di-forward terlebih dahulu oleh sekretarisnya, karena kan surat masuknya itu masuknya ke sekretaris ya, Bu. Menyesuaikan jenis surat yang tadi, biasa, rahasia, atau rahasia pribadi. Jadi pejabatnya kan yang mengaktifkan sekretarisnya, yang menentukan jenis suratnya. Jadi surat masuknya itu ke sekretaris menyesuaikan dengan jenis surat yang dipilih oleh pejabatnya sebelumnya tadi. Untuk surat undangan ini apa, misalnya tempatnya link Zoom atau Gmeet, nah itu apakah bisa berbentuk link, tinggal klik atau tetap ditulis manual untuk link Zoom-nya? Bisa di copy saja, Bu, untuk link Zoom-nya. Di bagian agendanya, Bu. Di tempatnya juga bisa. Untuk link Zoom-nya, bisa dikopikan saja, kemudian dipaste di sini. Mbak, maaf ya, mau tanya langsung boleh nggak? Ibu. Iya, boleh. Untuk tampilan itu memang keluar angka 1, 2, 3 gitu ya? Undangan. Oh ya, Bu, tapi ini bisa dihapus juga, Bu, untuk Nggak bisa, tampilan kalau ini. kemarin saya coba bikin. Dia Untuk selalu ini ya, Bu. muncul sampai ke tampilan. Coba. Ini kita coba save draft. Ini yang 1, 2, 3, 1, 2-nya tadi sudah tidak ada, Bu. Kalau misalnya ada kalimat itu tetap muncul, Mbak. Kalau ada pembuka, kalimat pembuka gitu. Oh gitu. Saya coba ya, Bu. Oh bisa ya. Kalau di enter coba, Mbak. Oh bisa juga. Oke. Ya, Bu. Nah terus fungsinya kalau sekretaris itu gimana, Mbak? Tadi kalau nggak salah si pejabatnya itu bikin suratnya dulu, baru nanti kalau sudah ke sekretaris gitu ya, Mbak? Maaf, Bu, agak putus-putus. Saya mau tanya untuk yang pembuatan surat dan fungsi yang dari sekretaris itu. Ya. Buat suratnya itu tetap pejabatnya ya, Mbak? Jadi untuk yang mengaktifkan itu kan pejabatnya ya, Bu. Jadi surat masuknya itu menyesuaikan dari yang tadi pejabat jenisnya itu, Bu, jenis suratnya. Jadi kalau surat biasa aja itu langsung masuk ke sekretarisnya dulu, baru ke pejabatnya setelah di-forward oleh sekretarisnya, seperti itu, Bu. Kalau yang biasa? Ya, tergantung dari pejabatnya, Bu. Kayak tadi kan, nah ini, kita coba ya, Bu. Nah, saat mengaktifkan sekretaris ini kan bisa memilih suratnya, Bu. Ada biasa, rahasia pribadi. Jadi kalau memilih pejabatnya ini memilih biasa dan RHS, jadi surat yang masuk ke sekretaris itu yang biasa dan RHS, seperti itu, Bu. Jadi surat rahasia pribadi ini akan langsung masuk ke pejabatnya. Oke. Berarti nanti kalau misalnya ada surat dari luar, itu akan masuk ke sekretaris dulu gitu ya? Ya, iya seperti itu, Bu. Mbak Widya, Ya, berarti simpelnya ya, kalau dari fitur lama, kalau dari memo yang lama, kalau personal assistant itu sama dengan settingan sekretaris waktu memo dulu ya. Kalau sekarang kan settingan sekretaris itu jadi kita ada hak untuk approval ya, setiap draft ajuan memo yang masuk dari semuanya itu masuk ke atasan kita, itu masuk ke sekretaris. Kalau dulu kan enggak tuh.
Ya, untuk nota dinas ini seperti itu, Bu. Jadi suratnya itu masuk ke sekretaris terlebih dahulu, kemudian apabila sudah disetujui, baru akan masuk ke pejabatnya. Berarti kalau kita aktifnya personal asisten, itu kan enggak kan, surat itu berarti nggak masuk ke kita dulu ya, tapi kita tetap menerima semua inbox atau surat masuk dari atasan yang ngeset kita sebagai sekretaris. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, berarti personal asisten ini sama dengan sekretaris versi memo lama seperti itu ya? Iya. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Widya mohon izin ya, mangga Ibu. Ada yang Mbak, bertanya? boleh ulang lagi nggak terkait sekretaris sama personal asisten? Untuk sekretaris ini itu kan ada 2 ya, Bu. Kasusnya ini apabila pejabatnya itu sebagai pemeriksa dan pejabatnya ini sebagai penerima surat. Apabila pejabatnya ini sebagai pemeriksa, maka sekretarisnya ini akan menerima surat yang perlu diproses terlebih dahulu. Nah, apabila sekretarisnya sudah menyetujui surat tersebut, maka suratnya akan masuk ke pejabatnya, seperti itu. Dan apabila untuk kasus yang kedua, pejabatnya itu sebagai penerima surat, maka surat masuk akan masuk ke sekretaris. Apabila sekretaris sudah memforward, selanjutnya akan masuk ke pejabat, seperti itu, Bu. Mbak, mau nanya, kalau misalnya suratnya ternyata masuknya ke sekretaris dulu, pejabatnya berarti nggak bisa baca ya? Iya. Nggak bisa paralel dua-duanya ya, karena sebenarnya kan suratnya untuk pejabatnya ya, khawatirnya gitu, misalnya sekretarisnya sendiri lambat buka gitu. Nah, itu untuk nota Harusnya dinas paralel ini. ya. Ya, kalau untuk delegasi, Bu, kan ini ada menu delegasi ya. Kalau delegasi itu dua-duanya. Dua-duanya, nah ini. Jadi yang diaktifkan delegasinya itu menerima surat, pejabatnya juga menerima surat. Nah, kalau untuk sekretaris itu hanya sekretarisnya saja. Ada landasannya nggak tuh? Kenapa yang sekretaris cuma ke sekretarisnya doang? Gitu? Sekretaris sama delegasi bisa orang yang berbeda ya? Ya, bisa. Saya membayangkan kalau delegasi itu kan mungkin bisa jadi kayak pejabatnya cuti gitu ya, diserahkan ke satu tingkat di bawahnya gitu ya. Malah kepentingannya itu berbeda dengan sekretaris gitu. Ya, untuk delegasi memang seperti itu. Biasanya itu apabila cuti seperti itu, kepentingannya memang berbeda dengan sekretaris. Tapi dengan yang posisi sekarang malah jadi gimana ya? Ketika ada surat masuk untuk pejabat, malah sekretarisnya terima duluan ya. Kecuali kalau paralel ya, sebenarnya kan sekretaris ini untuk mengaktifkan disposisi ya. Untuk memantau juga kan ya. Ya. Lebih awal, Bu. Jadi Mbak Widya, mungkin kalau boleh menyarankan ya, untuk sekretaris ini mungkin bisa sama seperti yang kita set waktu di memo. Jadi kita disetting sebagai sekretaris itu otomatis terima, tapi pejabat juga sudah pasti menerima gitu. Jadi yang kita bilang agak lucu juga, suratnya ditujukan untuk ke pejabat, tapi jatuhnya ke sekretaris dulu. Kalau sekretarisnya nggak buka, pejabatnya juga jadinya nggak tahu. Kalau ini kan kita bisa double, bisa saling mengingatkan ya. Kalau yang buka sekretaris dulu, bisa langsung reminder ke pejabatnya. Kalau pejabatnya sudah buka dulu ya, otomatis sudah tahu juga gitu. Mbak Wina takut dijewer pasti. Oke Bu, saya bantu jawab Bu ya. Mbak Widya ini belum tahu nih memo yang biasa kita pakai Bu. Jadi mungkin nggak tahu. Jadi iya, mohon maaf. Saya dari ARM-nya Bu. Betul. Jadi untuk tambahan-tambahan tadi kami list dulu Bu dari DT, nanti untuk perubahannya atau penambahan fitur nanti secepatnya DT solusikan seperti itu. Oke, makasih Mas Fendi. Sama-sama Bu. Punten Pak Pendi, mungkin saya mau ke Pak Pendi dulu deh. Iya, saya Ita dari IT Telkom. Pak Pendi, tadi kan disampaikan kalau untuk mutasi, kalau yang di memo online itu kan ada menu mutasi ya. Jadi kalau jabatan
lama di maksudnya orang lama ke jabatan yang seharusnya itu kan ada mutasi. Nah, ini tadi kan disampaikan ada menu admin tools ya. Betul. Ini saya buka di NEDE saya kok saya tidak ada ya, karena kebetulan kan yang bisa melakukan kan kalau yang di memo online itu kan bagian sekpim ya. Apakah ini nanti semua orang bisa ataukah gimana nggih Pak Pendi ya? Oke Bu, betul Bu. Nanti sama konsepnya dengan yang memo dulu Bu. Jadi ada adminnya dari lembaga yang bisa menambahkan pegawai, menambahkan jabatan serta mutasi. Oh gitu ya. Nanti ada pelatihan lagi untuk adminnya mungkin Bu ya. Oh, karena gitu. dulu pertama sudah pernah disinggung juga untuk admin tools, kami sudah menghubunginya. Dulu sekali sudah pernah dikenalkan nih admin toolnya, bagaimana menambah pegawai, bagaimana menambah jabatan, kemudian mutasi. Nanti mungkin kami jadwalkan lagi khusus untuk adminnya Bu ya. Oh ya, baik ya. Makanya belum ada karena harus Iya. lewat admin. Makasih Pak Pendi. Bu, sama-sama. Saya lanjut lagi ya, mungkin Bapak dan Ibu. Tadi ini surat undangan ya. Kita coba selesaikan, kita setujui. Nah ini kan jenis suratnya RHS. Penerima suratnya ini kita coba buka ya. Kan kita bikin suratnya RHS ya Bapak dan Ibu. Kita coba buka di penerima suratnya. Nah ini suratnya ini masuk ke penerima suratnya karena jenis suratnya ini rahasia. Nah, sedangkan di dashboard kita lihat sekretarisnya ini hanya Widya. Iya Pak, Mohon boleh. interupsi Mbak Widya. Mohon mungkin bisa dijelaskan yang sekarang ini Mbak Widya sedang menjelaskan peran sekretaris di surat keluar atau di surat masuk? Di surat masuk Pak, ini sudah selesai surat keluarnya jadi masuk. Ya, mungkin karena pengisiannya sedikit agak berbeda ya, jadi supaya tidak bingung nanti kita. Oh begitu ya Pak. Nah, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya tadi surat selesainya sudah, ini sudah masuk ke penerima suratnya. Ini kita lihat sekretarisnya ini kan haknya biasa. Jadi suratnya ini langsung masuk ke pejabatnya karena jenis suratnya ini RHS. Kita coba buat surat dengan jenisnya biasa. Kita coba surat internalnya Bapak dan Ibu. Kepadanya ini seperti tadi, pejabat yang mengaktifkan sekretaris. Ini apabila ingin langsung ke penerima surat ini tidak pakai pemeriksa juga bisa. Jadi kita langsung darinya itu, langsung ini kan menggunakan akun Mas Fendi ya. Jadi darinya itu bisa diisi Mas Fendi juga. Jadi ini bisa langsung tanpa pemeriksa. Saya kopikan dari Word, kemudian dipaste. Kita coba langsung ketikkan. Ini jenis tipe suratnya ini biasa ya Bapak dan Ibu. Kita coba ajukan. Kita klik yes.
Nah, ini suratnya langsung selesai. Kita coba lihat di tombol infonya. Nah, ini apabila mengaktifkan sekretaris itu unretrieved statusnya karena masuknya itu ke sekretaris, tidak ke pejabatnya. Kita coba login ke penerima suratnya. Nah, ini suratnya itu tidak ada di Pak Wahyu, di penerima suratnya. Sekarang kita coba lihat di penerima sekretarisnya. Nah, ini untuk sekretarisnya itu mendapatkan surat masuk dan surat yang dikirim ke pejabatnya itu nanti listnya ini akan berwarna merah. Jadi apabila sekretaris yang diaktifkan oleh pejabatnya ada list berwarna merah ini berarti suratnya itu dikirim ke pejabatnya, tujuan suratnya itu. Seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk mengaktifkan delegasi. Mbak, punten. Kalau untuk tampilan itu memang sudah seperti itu apa bisa diperbaiki? Kayak nota dinas misalnya jadi ada ke tengah apa gimana gitu. Biar enak dilihatnya. Oh iya, ini masih bisa diperbaiki, Bu. Bisa di note juga mungkin nanti oleh DT disesuaikan ya, Bu. Oke, iya. Makasih. Nanti bisa request ke DT-nya saja mungkin, Bu, untuk tampilannya juga. Siap. Ya, nuhun. Ya, sama-sama, Bu. Kita coba delegasi. Nah, ini untuk delegasi ini memang biasanya dilakukan saat pejabatnya itu cuti. Jadi bisa mengaktifkan delegasi. Kita coba di dashboard ini buat baru. Delegasi, diisi penerima delegasinya. Klik penerima delegasinya. Kemudian di searching, di double klik. Kemudian apabila memiliki lebih dari satu jabatan juga bisa dipilih di sini. Misalnya yang akan kita aktifkan delegasinya itu yang VP digital. Ini tanggal mulainya, tanggal selesainya. Kita dipilih alasannya. Kemudian kita klik ajukan. Sudah selesai, kita refresh dashboardnya. Nah, ini akan muncul di dashboardnya. Nah, kita coba lihat, kita coba buat suratnya juga ya Bapak dan Ibu. Kita coba sebagai pemeriksa ya. Nah, untuk alur dari delegasi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dua-duanya ini dapat penerima delegasi maupun pejabatnya. Jadi bisa diajukan oleh penerima delegasi maupun pejabatnya seperti itu. Kita coba pemeriksanya ini pejabat yang mengaktifkan delegasi tadi. Nah, untuk delegasi ini, nah ini akan muncul di address book-nya. Nama usernya juga yang diaktifkan. Dan untuk delegasi ini, jenis surat yang bisa diterima oleh delegasi yang diaktifkan itu hanya surat biasa dan surat rahasia. Untuk rahasia pribadi ini langsung masuk ke pejabatnya.
Kita coba langsung saja ya, Bapak dan Ibu. Kita ajukan. Ini kita coba lihat di pemeriksanya. Nah, ini di Pak Yanuar yang mengaktifkan delegasi itu suratnya ada. Ini surat internal POH. Sekarang kita coba lihat di akun yang diaktifkan delegasinya. Coba login. Nah, ini suratnya juga ada. Jadi suratnya ini masuk ke dua-duanya. Coba kita edit. Setujui. Jadi untuk apabila suratnya ini disetujui oleh yang menerima delegasi, maka di keterangan ini akan muncul ini. Ada keterangannya yang menyetujui ini delegasinya dari jabatan siapa, seperti itu. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini suratnya ini posisinya saat ini ada di pemeriksa selanjutnya. Jadi suratnya langsung maju ke pemeriksa selanjutnya. Ini suratnya ada, kita langsung coba. Kita setujui. Ini. Jadi suratnya itu masuk ke dua-duanya ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita coba untuk disposisi. Tadi sudah dicontohkan juga ya untuk disposisi. Nah, ini untuk disposisi ini bisa mengaktifkan to do juga. Jadi bisa diklik saja to do-nya. Kemudian untuk kepadanya bisa diklik di icon ini. Kita klik. Kemudian oke. Ini nanti tindakannya bisa diketikkan juga. Kemudian untuk due date-nya ini bisa ini juga dipilih. Prioritasnya untuk to do-nya. Dan ada reminder-nya juga seperti itu. Kita coba ajukan. Ini. Maka tadi ini surat masuknya. Ada yang mencatat ya. Oke. Ini muncul icon ini ya Bapak dan Ibu apabila suratnya sudah di disposisi seperti itu. Nah, untuk to do-nya ini bisa lihat di dashboard-nya. Kita coba refresh. Nah, ini. Maka akan muncul to do-nya. Untuk melihatnya bisa diklik perihalnya. Nah, untuk menghapus to do ini dari dashboard-nya itu hanya bisa dilakukan oleh pembuat to do. Jadi bisa diklik mark as complete, kemudian diklik ajukan seperti itu. Nah, ini kita coba buka untuk yang penerima disposisinya.
Nah, ini akan muncul to-do-nya juga di penerima disposisinya. Masuk disposisinya. Selanjutnya kita coba format. Kita coba buka salah satu surat masuk. Tadi kan kita sudah coba surat keluar. Jadi surat yang didisposisikan itu bisa surat masuk maupun surat keluar. Tadi kita sudah coba untuk surat keluar, sekarang kita coba surat masuk. Ini salah satu surat masuknya. Kita coba teruskan. Nah, diklik ini. Icon ini. Klik OK. Ini kemudian diajukan. Nah, ini. Bisa lihat juga di icon ini untuk forward. Jadi ke siapa saja forward suratnya itu di forward seperti itu. Mungkin sudah semua ya Bapak dan Ibu. Semua dari menu-menu yang ada di NDE ini. Oh, ini untuk satu lagi ya, ada folder atau map ini. Kita coba buat. Ini kita buat, diklik ini. Kita coba buat nama foldernya. Surat internal. Kemudian klik ajukan. Nah, ini sudah dibuat. Ada di sini surat internal. Kemudian kita coba buka surat yang akan dimasukkan ke dalam folder. Coba ini. Kemudian tambah map. Kita pilih folder mana yang akan dimasukkan. Surat internal. Kemudian klik OK. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini. Maka akan ada di folder surat internal ini. Dan untuk mengganti nama mapnya ini, bisa diklik ganti nama. Dipilih surat yang akan diubahnya, kemudian nama untuk yang diubahnya. Kemudian klik ajukan. Nah, ini suratnya, foldernya berubah. Untuk selanjutnya itu apabila akan menghapus, bisa diklik hapus. Bisa dipilih surat folder mana yang akan dihapus oleh Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik delete. Kemudian are you sure? Kita yes. Nah, ini sudah terhapus. Ini sudah semuanya Bapak dan Ibu untuk menu-menunya. Apabila ada pertanyaan mungkin ya Mbak, moderatornya. Iya, jika masih ada waktu ini, jika ada pertanyaan, mungkin tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Diana ya, tadi yang terkait to-do list-nya ya, tadi yang untuk menghilangkannya, tadi sudah dijawab sama Mbak Widya ya? Iya, bisa dimakas to-do ya. Iya, untuk Mbak Diana, apakah sudah jelas atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung? Sudah Mbak Fitri, makasih. Baik, sama-sama. Mungkin ada selanjutnya tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dari Mbak Vira terkait surat eksternal. Apakah prinsipnya sudah tidak perlu baju surat atau bagaimana ya? Jadi apakah bisa add signature seperti fitur di PDF? Mbak Widya, punten. Iya, punten. Terkait pertanyaan dari Mbak Vira. Ini untuk surat eksternal ya? Iya, betul. Surat eksternal tadi ini ya apa? Baju surat ini ya? Maksudnya isi suratnya? Iya, betul.
Untuk surat eksternal ini sama seperti surat internal, jadi bisa diketikkan langsung di sini, diisi surat ini maupun dari Microsoft Word seperti itu, Bu. Dikopikan kemudian di-Ctrl V di sini, seperti itu. Kalau tadi untuk surat undangan kan ada template-nya ya. Kalau ini bisa diketikkan langsung maupun dikopikan dari Word seperti itu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang lain mungkin bisa disampaikan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mbak Fitri mau nanya nih. Enggak. Kalau di sini tadi saya coba-coba juga, saya lihat juga siapapun bisa jadi drafter dan siapapun bisa di-set sebagai pemeriksa 1, 2, dan seterusnya ya. Dan ketika disposisi pun bisa milih bebas siapa aja. Kalau di memo sebelumnya itu, yang positif di memo yang sebelumnya itu salah satunya adalah ketika mau mendisposisi, misalnya saya mau disposisi, berarti yang muncul hanya KUR yang ada di bawah saya aja. Bisa dibuat gitu nggak? Atau ada alasan tertentu kenapa bisa ke SEPA aja? Apakah ada requirement yang seperti itu atau gimana? Baik, Mbak Widya, mohon penjelasannya. Nah, untuk di nota dinas ini memang seperti itu, Bu. Jadi bebas untuk memilih pemeriksanya kepadanya seperti itu, maupun disposisinya. Apabila akan ada tambahan-tambahan, mungkin bisa di-note ya, akan disampaikan ke bagian DT-nya mungkin ya, Mas Fendi ya. Untuk Ya. Oh ya. itu ya. Berarti ke Mas Fendi ya, Mas Fendi. Ya, Bu. Kalau disposisi kan setahu saya memang sesuai SOTK aja ya Mas Fen. Betul. Nah ini jadi harus dibatasin gitu maksudnya kepadanya. Memang ada perbedaan, Bu, beberapa ya tadi sudah sampaikan di awal juga ada yang ternyata di memo dulu ada, di NDE tidak ada. Nah nanti coba dari kami akan mencoba apa fitur yang sudah ada di memo dan akan ditambahkan di NDE ini. Kemudian tadi yang semua bisa jadi pemeriksa atau jadi pengirim, Bu ya. Nah ini nanti setelah pelatihan admin masing-masing lembaga nanti diajarkan siapa saja yang boleh mengirimkan, karena kami dari DT juga nggak tahu nih siapa saja yang boleh mengirimkan, kan itu hak dari lembaga itu sendiri, Bu ya. Nanti setelah pelatihan untuk admin, nanti admin bisa memilih siapa saja orang-orang yang bisa mengirim dan bisa sebagai pemeriksa. Seperti itu. Kalau yang segi pemeriksa sih nggak apa-apa. Yang segi pemeriksa itu kan memang bisa lintas direktorat kalau di Teliu kan ya, Mas Fendi. Betul. Tapi kalau yang disposisi nih yang agak bahaya. Disposisi bisa ke siapa aja itu agak kurang pas menurut saya. Karena misal aja nih, karena saya di SDM kan banyak yang RHS misalnya. Klik aja tuh nggak sengaja. Ya. Dan secara aturan juga saya pikir kalau disposisi memang ke bawah, iya bisa, benar Pak, KUR bisa disposisi ke ketua YPT, saya bisa disposisi ke rektor Teliu gitu, siapa aja. Jadi memang yang disposisi Mas Fendi terutama yang jadi concern saya ya. Siap. Tapi kalau untuk tadi tipenya RHS sepertinya tidak bisa didisposisi. Memang ya. RHS bisa didisposisi dong harusnya. Atau nggak bisa di forward ya, saya lupa. RHS itu bisa nggak bisa di forward. Oh, tapi bisa didisposisi. Bisa didispos, seharusnya gitu. Cuman memang kalau disposisi bagusnya itulah nanti saya ke dispo ke Pak Sindu atau kumaha. Karena namanya paling atas ya. Itu aja sih request. Nuhun. Siap, Bu. Nuhun. Menambahkan tadi pertanyaan dari Mbak Vira, untuk surat eksternal itu apa ada fitur cite dokumen nggak, Mbak? Untuk cite dokumen. Cite dokumen, menambahkan dokumen seperti itu, Bu, maksudnya? Tanda tangan ya, untuk tanda tangan di dokumen, cite dokumen. Ada fiturnya nggak? Dokumen maksudnya. Sign, tanda tangan. Tanda tangan ya. digital berarti. Untuk di NDE ini belum ya? Kalau untuk di Telkom saat ini udah, Bu, itu ada penambahan fitur baru, tapi kalau untuk di YPT ini belum ya, Mas, sepertinya.
belum ada request untuk itu ya? Ya, betul Bu. Untuk digital science belum untuk di YPT belum diaktifkan. Jadi untuk tantangannya masih bentuk manual gitu ya, Mbak Widya ya? Iya Bu, seperti itu. Usul eksternal ya? Saat ini. Ya, saat ini masih manual untuk tantangannya Bu. Oke. Baik. Mbak Vira sudah jelas ya Mbak? Baik, untuk Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain? Ya Allah. Mbak Fitri. Ya, mangga Ibu. Atau Mbak Widya ya. Ya, Bisa dapat info untuk nama petugas ya di dekanat ataupun juga di KAUR. Datanya masih data yang lama. Nah, ini kapan akan diupdate ya? Karena ada beberapa surat yang tadinya sore ini harus kami kirim. Mungkin ini Mas Pendi mungkin bisa menambahkan ya? Siap. Tadi saya baru minta data update-nya dari SDM, Bu. Mungkin kalau sifatnya ini lagi hari ini mau dikirim, nanti boleh diinfokan ke saya jabatan mana yang salah biar saya update langsung. Baik, kami kirim segera ya. Siap. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Baik Bapak dan Ibu, sehubungan dengan waktu yang sudah selesai di pukul 15.15. Baik, jika ada pertanyaan terkait nota dinas ini bisa menghubungi Saudara Fendi di YPT atau nanti bisa ke Mbak Widya langsung. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam sosialisasi nota dinas elektronik ini. Mohon maaf, kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika ada berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.